Kunjungan di Maluku, Komisi 10 minta Pemprov perbaiki sarana pendidikan. Persoalan pendidikan dan pariwisata di Provinsi Maluku menjadi perhatian khusus Komisi 10 DPR RI. Selama melakukan kunjungan di Maluku, rombongan Komisi 10 melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas pemerintah yang menjadi konsen Komisi 10. Dalam pertemuan dengan Pemprov, banyak hal yang dibicarakan antara lain pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen dan kenaikan pangkat fungsional, akreditasi institusi PNBP, beasiswa, bidik misi, afirmasi dan bantuan PTS, penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan akreditasi institusi dan akreditasi program studi yang disesuaikan dengan keadaan geografis lingkungan kerja sehingga diharapkan dapat dipermudah. Kepada wartawan, Wakil Ketua Tim Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakri mengatakan, secara umum tenaga pengajar guru pada sekolah-sekolah baik di SMA, SMK masih terdapat mismatch atau dengan kata lain guru pengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Sementara untuk masalah pendidikan lainnya menyangkut sarana prasarana, Komisi 10 sudah meminta data terkait dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku akan banyaknya sarpras yang belum tertanggulangi dengan baik, entah itu rehab sedang maupun rehab besar. Sebelumnya, Komisi 10 DPR RI mendorong Maluku dengan berbagai pesona wisatanya dapat menjadi Bali baru di Indonesia. Olehnya itu, komisi yang membidangi masalah pendidikan, pemuda dan olahraga serta ekonomi kreatif dan pariwisata itu mendorong penyediaan fasilitas pendidikan kepariwisataan di Maluku. Pendidikan tinggi, mereka merasa bahwa masih tidak adil, bahwa misalnya penilaian itu masih pakai standar yang sama. Tidak bisa kemudian satu pulau dengan pulau lain pakai standar yang sama dengan sarana prasarana yang berbeda, dengan fasilitas yang berbeda. Masa akreditasinya sama? Ini mereka protes, mereka memberikan masukan. Jadi sebaiknya tidak sama. Kalau tidak, kenapa mereka protes ini tidak adil? Karena berdampak kepada bantuan. Jadi kalau misalnya bantuannya akan dibatasi ketika tidak ada perguruan tinggi yang unggulan atau yang A, akreditasinya A, maka bantuannya juga tidak banyak gitu. Kemudian selanjutnya sarana prasarana. Sarana prasarana ini memang tidak hanya pendidikan tinggi, tapi pendidikan dasar menengah khususnya, berarti kalau karena di provinsi berarti SMA, SMK ini juga masih mendapatkan keluhan. Mengingat saat ini Kota Ambon menempati urutan ke-60 dalam minat baca di Indonesia, Komisi 10 DPR RI memandang Kota Ambon perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat untuk mempunyai gedung serta sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai guna menumbuhkan minat baca masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengisyaratkan perpustakaan mendapatkan perhatian khusus, artinya sejarah kelembagaan harus meningkat menjadi dinas. Kota Ambon pada 2019 mendapat bantuan melalui dana alokasi khusus berupa buku sebesar 225 juta dalam bentuk bantuan sebanyak 22.000 buku.